Tomo. Kokoro no Tomo adalah acara TV pertama di Indonesia yang mengupas mengenai hubungan sehati antara Indonesia dan Jepang. Saat ini saya sedang berada di Asakusa, yaitu daerah yang pada zaman Edo dulu merupakan pusat hiburan di Tokyo. Dan sekarang sedang diadakan salah satu festival Shinto terbesar, yaitu Sanja Matsuri. Dan seperti biasanya, saya nggak sendirian, karena akan ditemani oleh Kokoro-chan dan si Tomo. Walau dikelilingi gedung-gedung pencakar langit berteknologi modern, masyarakat Jepang dengan penuh semangat mengarak omikoshi mengelilingi kota. Seolah dengan bangga memperlihatkan budayanya yang tak dapat dikalahkan oleh modernisasi. Kuil Asakusa adalah kuil tertua di Tokyo dan pernah mengalami serangan bom pada Perang Dunia Kedua. Sebagian besar kuil ini mengalami kerusakan parah, tapi berhasil dibangun kembali dan berdiri kokoh sampai saat ini. Kuil ini sebenarnya didedikasikan untuk menyembah Buddha Kannon yang patungnya ditemukan oleh 3 orang pendiri awal kuil ini di Sungai Sumida. Salah satu dari penemu patung itulah yang mengubah rumahnya menjadi sebuah kuil kecil sebagai cikal bakal kuil Asakusa ini. Akhirnya saya sampai juga di depan Sensoji Temple dan beberapa omikoshi sudah sampai di tempat ini di pusat perayaan Sanja Matsuri. Dan perayaan ini masih akan berlangsung selama 3 hari. Omikoshi merupakan miniatur kuil yang dibuat semirip mungkin dengan kuil aslinya. Orang Jepang percaya kalau omikoshi ini adalah kendaraan dewa mereka. Oleh karena itu, pada saat Sanja Matsuri digelar, omikoshi ini akan diarak keliling kota supaya para dewa bisa melihat para pemujanya dan diharapkan akan membawa keberkahan bagi warga setempat. Walaupun Tokyo dipenuhi dengan gedung-gedung pencakar langit, tapi tetap menyediakan ruang terbuka hijau bagi warganya. Dan saya di sini bukan cuma mau bikin pemirsa iri loh dengan memperlihatkan bagaimana sebuah kota modern bisa tetap punya ruang hijau, tapi saya di sini juga karena diundang oleh Sekumpulan Masyarakat Indonesia di Jepang atau ICJ. Emang ya, orang Indonesia di mana-mana tuh hobinya kumpul dan arisan. Di tengah uniknya perpaduan tradisional dan modernitas Jepang, saya diundang dalam kumpul-kumpul masyarakat Indonesia yang tergabung dalam ICJ atau Indonesia Community in Japan. Komunitas yang awalnya hanya berisi 5 orang, kini telah tumbuh menjadi lebih dari 700 orang. Mereka berbaur, menyatu dengan masyarakat Jepang. Mas Ari! Halo, apa kabar? Aduh, akhirnya ketemu juga. Dari tadi aku nyari-nyariin di sini di mana. Ya, emang besar kan? Ini Iya, tamannya. gede banget. Aduh, jadi Mas sebenarnya ini lagi bikin acara apa sih? Kita ini ICJ namanya, Indonesian Community in Japan. Itu ada, ya mungkin di Jepang itu banyak lah orang Indonesia. Kita itu orang-orang yang terutama di Tokyo. Dan kita punya member sekitar 700 orang. Member Ya. ICJ-nya 700 orang. Betul, betul. Emangnya orang Indonesia di Jepang banyak banget ya? Oh banyak, kita mungkin ada 27.000 orang di Jepang. Wow. Tapi kita cuma sebagian kecil aja kan. Intinya kita ada di sini mungkin ya orang-orang profesional ya bidang IT, bidang konsultan, bidang banking. Ada juga yang berumah tangga, ada yang mahasiswa juga termasuk dalam kelompok kita. Berarti boleh nih, nanti mungkin aku dikenalin sama mereka ya? Oh boleh boleh.
Walau yang arisan ini kumpulan orang Indonesia, tapi ada juga loh orang Jepang yang ikutan arisan. Konnichiwa. Apa kabar? Loh, bisa bahasa Indonesia? Ya, sedikit saja. Oh, pernah belajar atau gimana? Saya pernah belajar bahasa Indonesia 4 tahun Wow. waktu sekolah. Jadi kenapa nih? Kenapa tertarik untuk belajar bahasa Indonesia? Orang Indonesia bagus sekali, Hah? ramah tamah, dan senang berbual, dan dapat kawan. Dan saya suka lagu-lagu Indonesia. Suka lagu-lagu Indonesia. Sukanya lagu apa nih? Saya suka Ebek G Ade, Wow. berita kepada kawan. Silaturahmi, arisan, kumpul-kumpul atau apapun namanya memang akar dari sebuah persahabatan. Dan orang Indonesia kayaknya memang paling jago ya kalau urusan kayak gini. Setelah dari sini saya akan mengajak pemirsa ke sebuah restoran unik di Tokyo yang siapa tahu bisa jadi tempat pemirsa kumpul-kumpul kalau jalan-jalan ke Tokyo. Yuk! Kita punya sekitar 23.000 orang Indonesia yang tinggal di Jepang. Sebagian dari mereka adalah profesional, ada yang memang bagian daripada perdagangan bebas Indonesia-Jepang atau EVA, yaitu menjadi caregivers dan nurses, istilahnya di Indonesia mungkin suster. Kemudian banyak juga pelajar, dan kontribusi mereka terhadap perekonomian Jepang semakin hari sepertinya semakin baik. Oleh sebab itu, Indonesia dan Jepang adalah sahabat yang boleh dibilang sahabat sejati berdasarkan nilai-nilai. Pemirsa, ini dia tempat yang saya bilang tadi. Namanya Ninja Restoran. Kayaknya agak-agak serem ya. Coba kita lihat di dalam ya. Temenin ya. 姫様をおぼろ笑顔になるようしまった。Thank you. Oke, harga. Restoran yang berdiri sejak 5 tahun yang lalu ini memang menawarkan konsep makan yang menarik. Dari awal kedatangan sampai makanan disajikan, semua dibungkus dengan nuansa ninja. Bahkan, ruangannya dibuat menyerupai perkampungan ninja zaman Edo dulu, dan pelanggan yang datang akan dipandu oleh seorang ninja. Lebih lagi, kita bisa merasakan langsung beberapa tipuan dan perangkap ninja di restoran ini. Pemirsa, dari masuk sampai duduk sini, jantung masih deg-degan dari tadi. Tapi seru kan? Nah, sekarang pastinya penasaran dong, makanan ninja kayak apa? Saya mau nyobain nih makanan ninja. Tapi ngomong-ngomong, mana ya yang nganterin menunya? Hai, thank you. Bener kan pemirsa? Kita dikasih makan shuriken. Selain cara menghidangkan makanan yang unik, para ninja juga melakukan atraksi untuk menghibur para tamu yang datang. Bonsai. Wow, my favorite thing, ice cream. Setelah kenyang dan puas main di dunia ninja, sekarang saya mau belajar seni kaligrafi ala Jepang alias Shodo. Jangan kemana-mana, tetap di Kokoro no Tomo. Thank you. Hah? Wow. Wow. Thank you.
Salah satu alasan utama kenapa Jepang jadi negara yang sangat maju dengan pesat adalah karena mereka sangat menjaga budaya tradisional mereka. Dan generasi muda menjadi kunci utama untuk mewujudkan ini semua. Seperti di ruangan ini, anak-anak muda sedang belajar seni kaligrafi Jepang. Konnichiwa. Makoto Sensei, konnichiwa. Konnichiwa. Sensei, sebenarnya apa sih arti sesungguhnya dari seni kaligrafi Jepang atau shodo ini? 書道はね、書道ははい。一つは人間形成、人間が成長するための修行の一つと、そうですそれと美しく文字を書くということの二つの意義があるということです。 Dan yang saya penasaran nih Sensei, kok di sini justru rata-rata muridnya anak-anak muda ya, bahkan ada anak kecil segala. 日本では小学校、中学校で習字の授業があるんです。でこれは日本語を正確に正しく正確にねで美しく表現するための一授業があるんです。で高校生になると今度は芸術書道、芸術の書道という具合です。でだから大人の人は芸術書道をやってる。でこの子どもたちは習字、字を正確に美しく書くということをやっています。 Oh, kalau gitu saya nggak mau kalah sama mereka Sensei. Saya juga mau coba belajar shodo, boleh nggak nih? いいですね。やりましょう。 Seni kaligrafi Jepang yang ada sejak abad ke-7 ini dipengaruhi oleh unsur Zen yang banyak dipeluk penganut Buddha pada saat itu. Seni yang butuh konsentrasi serta penguasaan emosi yang tinggi ini bisa memperlihatkan keadaan jiwa seseorang saat orang tersebut sudah menyelesaikan tulisannya. Keren ya? Salah satu kunci utamanya adalah kapan harus tarik, kapan harus berhenti, kapan harus tebal, kapan harus tipis. Dan itu ternyata nggak gampang pemirsa. Kelihatannya sih enak, gampang tinggal tarik, tapi ternyata susah. Untuk bisa menulis shodo dengan baik, kita harus memiliki pikiran yang tenang, agar huruf-huruf yang akan kita tulis mengalir dengan sendirinya. Dekimashita! Gimana pemirsa? Kalau kata senseinya sih untuk orang yang pertama kali nyobain shodo, nilai saya 99. Oke, sebelum kita ketemu dengan seorang penari Bali di Yokohama, kita mau cari tahu dulu nih, apa aja sih kegiatan kantor maskapai penerbangan kebanggaan kita, Garuda Indonesia, di Tokyo. Ikut saya yuk! Selamat pagi Pak Risnandi. Selamat pagi. Selamat datang. Makasih Pak. Ya, silakan duduk. Makasih Pak. Oh, apa kabar Pak Risnandi? Baik-baik, Amanda. Pak, terima kasih ya. Kemarin kami juga dari Jakarta ke Tokyo naik Garuda Indonesia dan pelayanannya selalu memuaskan kami. Terima kasih. Itu udah kewajiban kami. Terus tadi waktu saya masuk ke sini saya lihat karyawannya mayoritas orang Jepang ya Pak? Ya betul, mayoritas orang Jepang karena saat ini kita di sini kegiatannya hampir 80% melakukan penjualan untuk orang Jepang ke Indonesia. Oh, oke. Berarti orang Jepang yang ke Indonesia juga banyak sekali Banyak ya sekali. Pak ya? Komposisinya 80% dari Jepang ke Indonesia dan 20% dari Indonesia ke Jepang. Kegiatan lainnya kita melakukan pembinaan ke komunitas atau pelayanan ke komunitas. Di antaranya baru saja kita melakukan kegiatan goes atau cycling di kaki Gunung Fuji, yaitu daerah Yamanashi. Wow, berarti selain kegiatan jual beli, Garuda Indonesia di Tokyo ini ada melakukan kegiatan lain nggak sih Pak? Kegiatan lainnya kita coba mengajak komunitas Jepang ke Bali untuk melakukan kegiatan clean and green di Ubud, dan ini pun sangat bagus biar komunitas Jepang di sini semakin mencintai Bali dan semakin banyak yang datang ke Indonesia. Ya, dan tentunya menularkan budaya kebersihan yang baik ini ke masyarakat Indonesia ya Pak. Betul sekali.
Halo. Di mana ya Bu tempatnya? Halo. Halo Amanda ya. Tuh dia. Oh iya. Halo Bu Tadi Deni. ibunya? Enggak sih, aku tadi nyari-nyariin ya. Oh, Mana iya. ruangannya? Apa kabar Bu? Oh, baik sekali. Udah mulai ya? Udah, silakan. Oh iya. Kita mau latihan. Kalau mau duduk silakan. Oke, Kalau mau Bu. berdiri juga silakan. Aku buka sepatu sini dulu ya. Iya. Wanita asli Bali yang sudah tinggal selama 23 tahun di Jepang ini belajar tari Bali dari umur 5 tahun. Darah seni yang mengalir kuat serta kecintaannya terhadap tari Bali lah yang membuat beliau mengajar tari Bali di Jepang. Keren ya, nanti kalau udah selesai saya mau nanya-nanya sama Bu Deni tentang tari Bali. Bu Deni, keren banget sih. Oh iya. Aku mau nanya-nanya aja sama Bu Deni deh. Iya, nggak apa-apa. Bu Deni tuh udah berapa lama sih Bu bikin sanggar ini? Udah 20 tahun. Wah, berarti udah 20 tahun ngajar tari Bali ke orang-orang Iya, Jepang. betul, iya. Susah nggak sih Bu ngajarin tari Bali ke orang-orang Jepang? Dibilang susah, dibilang gampang ya gampang. Soalnya orang Jepang itu kan teliti ya. Tapi Bu, jadi sanggar Bu Deni ini Iya. dengan murid-muridnya yang orang Jepang. Iya. Jadi nanti tuh tujuannya apa sih Bu? Ataukah bikin pagelaran atau lomba atau apa? Tujuannya di samping mereka hobi, setiap 2 tahun sekali ikut pesta kesenian Bali. Oh. Terus di Jepang juga mengadakan evaluasi. Terus pentasnya Jepang dengan Bali. Misalnya tahun ini di Jepang, tahun besok di Bali. Bu, silakan dilanjutkan. Iya, terima kasih ya. Mengajar tari di beberapa sanggar dengan jumlah murid yang sekarang mencapai 300 orang memang menyita waktu beliau. Tapi pembawaannya yang energik serta ramah membuat beliau selalu terlihat awet muda. Saya terpesona banget lihat Bu Deni dan muridnya menari Bali. Rasanya kayak ada di Bali, bukan di Jepang. Minasan, otsukare sama deshita. Seki deshita. Ngomong-ngomong, muridnya Ibu Deni ada yang bisa bahasa Indonesia nggak? Ya bisa sedikit. Miho namanya Miho. Miho-san. Miho-san, udah berapa lama belajar tari Bali? 8 tahun. Wah, 8 tahun. Awalnya kenapa sih belajar tari Bali? エネルギーを感じるのと、あとパワーがある。 Awalnya tahu tari Bali tuh gimana sih ceritanya? pergi Bali. Tari Bali を見てすごく素敵、bagus. Jadi sejak saat itu jadi jatuh cinta sama tari Bali dan belajar tari Bali. Iya. Bu Deni, kalau gitu aku pamit dulu ya Bu. Iya, terima kasih, Sukses buat pementasannya nanti di Bali. Bye Bu, makasih. Minasang, otsukare sama deshita. Menjadi bangsa yang maju dan modern bukan menjadi alasan untuk meninggalkan budaya tradisional. Dari episode ini, kita bisa melihat bahwa modernitas ternyata bisa bersanding dengan nilai-nilai tradisional. Sampai ketemu di Kokoro no Tomo minggu depan. Mata nih! Ini nggak boleh naik, kakinya nggak boleh naik ya. Segini. Iya. Susah banget. Iya.